Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimu wujuduh, al-amimu fadluhu wajuduh, khaliqil aflaki wa mudabbiriha, وبادئ الأشياء ومصورها. أحمده حمد من وفقه فعرفه، وأشكره على تمام النعمة والمنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفة. وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، نبي أرسله الله بالرحمة والرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama menghidupkan syiar agama, menunaikan salat Idul Fitri dalam keadaan berjamaah dan kondisi kita dalam keadaan sihah afiah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa agama Islam yang penuh keridhaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mustami'in wal mustami'at wal hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bimbingannya dalam bulan suci Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di siang harinya berpuasa, di malam harinya melakukan berbagai macam ibadah malam, baik salat tarawih, salat witir, salat-salat sunnah yang lain, dan memperbanyak membaca Al-Quran, berbanyak berzikir, bersedekah setiap saat. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa
ketika di bulan suci Ramadan kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Karena kalau kita fikir-fikir, kita introspeksi diri, kita mau jujur, kita bandingkan dengan ibadah sebelum bulan Ramadan. Banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya masih belum lengkap 5 waktu. Baca Al-Quran jarang-jarang, sampai Al-Qurannya hanya dipakai hiasan. Itu pun sampai berdebu, saking lamanya tidak membaca Al-Quran. Tasbih pun tidak pernah diputar. Dan sedekah pun jarang-jarang diamalkan. Akan tetapi ketika bulan Ramadan, semuanya ternyata berbeda. Berubah, yang tadinya negatif menjadi positif. Sholat tidak hanya 5 waktu lengkap, tapi kita laksanakan dengan berjamaah. Bahkan kita dengan penuh kesadaran menyempurnakan sholat tersebut dengan mengiringi sholat qobliyah dan ba'diyah. Sangat sempurnalah ibadah sholat kita. Membaca Al-Quran, tidak ada waktu luang. Al-Quran selalu kita jadikan prioritas utama di bulan Ramadan. Kalau capek, pindahnya pun tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia, tapi kita basahi lisan kita dengan berzikir. Dan ketika ada saudara kita yang memerlukan uluran tangan kita, dengan mudahnya kita bersedekah, memberikan hadiah kepada saudara-saudari kita yang memerlukan uluran tangan kita. Makanya ketika akhir dari bulan Ramadan, benarlah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna akhiral lailah min Ramadan ghafarallahu dzunubahum jami'an. Ketika akhir dari bulan Ramadan, malam terakhir, malam tanggal 30 Ramadan, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya secara keseluruhan. Dan ini didapatkan oleh semua hamba, sehingga para sahabat di saat itu ada yang bertanya, ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah itu yang dinamakan Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Pengampunan yang sangat luas, suatu anugerah yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, "La, tidak, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar." Beliau pun menyampaikan supaya para sahabat mudah untuk memahaminya. Fahal taro ilal ummal alladzina faraghu min a'malihim wuffu ujurahum. Bukankah kalian tahu ketika para pekerja, para karyawan sesudah mereka menunaikan kewajibannya, pekerjaannya, ketika akhir bulan, bukankah mereka berhak mendapatkan gaji, berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan imbalan? Para sahabat pun faham. Begitu juga kalian. Kalian di bulan suci Ramadan, seakan-akan kalian menjadi karyawannya Allah, Pencipta kalian. Di siang harinya kalian berpuasa, bekerja kepada Allah, susah payah untuk menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Di siang hari, di malam harinya, yang biasanya kalian santai, banyak tidur, tapi sekarang kalian beribadah, sholat taraweh, sholat witir, bahkan membaca Al-Quran, bahkan jarang tidur di malam hari. Kalian penuh ibadah, jadi kalian seakan-akan kerja siang dan malam semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bulan kalian berhak mendapatkan gaji, berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan imbalan, dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam terakhir kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu hari, di hari yang ke-30 sampai matahari tenggelam. Di saat itulah
kita merasa menang mengalahkan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh, maka kita layak bergembira, kita layak berbahagia. Dan salah satu ekspresi kemenangan kita atas mengalahkan hawa nafsu kita, kita berzikir kepada Allah dengan istilah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah ekspresi kemenangan kita sebulan penuh mengalahkan hawa nafsu kita yang senantiasa mengajak ke keburukan, yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan amalan-amalan jurusan neraka. Tapi kita kalahkan. Semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah amal-amal soleh yang jurusannya menuju ke surganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mustami'in wal mustami'at wal hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anugerah Allah ini bisa kita simpulkan hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah bisa dibilang beres. Sekarang di bulan Syawal, tinggal tugas kita memperbaiki hablum minan nas, hubungan horizontal, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, siapa saja yang pernah bermuamalah dengan kita, kita berusaha untuk lebih dahulu meminta maaf kepadanya. Siapapun di keluarga kita, siapapun dari tetangga kita, siapapun dari teman kerja kita, sanak famili kita, handai tolan kita, siapa saja yang pernah bermuamalah dengan kita, karena ada kemungkinan kita sempat berbuat salah, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak ada salahnya kita yang sadar diri dulu untuk meminta maaf kepadanya. Dan yang paling berhak untuk kita mintai maaf di antara kalangan manusia adalah 2 sosok manusia yang mulia, ayah ibu kita. Akhir zaman ini sangat miris sekali, sampai ada istilah, ada 2 orang yang mampu melahirkan, merawat, membesarkan, sampai mendidik, sampai sukses 10 anak. Tapi herannya, 10 anak yang sudah sukses, mandiri masing-masing, bergelimpangan harta masing-masing, tidak mampu merawat 2 orang, yaitu orang tua. Ini adalah sosok anak-anak yang melupakan jasa orang tua. Lihatlah sahabat, bukan sahabat, hidupnya di masa sahabat, di masa hidupnya Rasulullah, tapi dia tidak masuk kategori sahabat karena tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Dia terpaksa masuk kategori golongan tabi'in. Apa penghalangnya? Karena dia merawat ibunya, Uwais Al-Qarani. Dia tidak pernah mengecewakan ibunya. Apa yang keluar dari mulut ibunya selalu dituruti. Permintaan apapun selalu dituruti. Dengan sebab inilah Rasulullah sudah mengenalnya. Karena sosok Uwais Al-Qarani sudah terkenal di kalangan langit. Bahkan beliau berpesan kepada 2 sahabat yang mulia, sahabat Umar dan sahabat Ali. Nanti kalau engkau bertemu dengan sosok pemuda yang berasal dari Al-Qaran, dari negeri Yaman, kalau berangkat haji ke sini, kalau engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya, mintakan doa kepadanya. Luar biasa. Ternyata Uwais Al-Qarani tidak sempat menemui Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Wasiat ini dipegang oleh 2 sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib.